Api yang mengerikan. Apakah ini cara nyala api Venerable Skyfire? Benar saja, jika aku bisa mengendalikannya, maka aku akan bisa membangkitkan api gagak emas dalam sekejap dan membakar semua musuh. Ucap Pangeran Gagak Emas, namun dia telah kehilangan seorang jenderal. Dia berkata, ada larangan api di sini, kalian ikuti aku dengan hati-hati. Namun, gerakan abnormal di sini juga telah membuat khawatir banyak master di seluruh reruntuhan. Semua orang mengangkat kepala mereka dengan takjub, melihat kedalaman waktu dan ruang yang jauh di mana api meledak, satu persatu mengungkapkan cahaya kegembiraan. Aura api seperti ini, mungkinkah harta yang mulia Skyfire muncul? Ucap semua pria kuat yang awalnya mencari pembuluh darah suci di sekitar reruntuhan, dan bahkan berjuang keras, berhenti satu persatu, tetapi buru-buru melayang ke langit dan menyapu ke arah tempat api meletus. Di sebuah gua, ada teriakan dan jeritan, dan orang melihat janggut hitam, menembus banyak tuan manusia. Tuan-tuan ini berjuang kesakitan, dan di tengah janggut ada beberapa iblis dingin. Tuan pemimpin adalah orang yang mengeluarkan janggut iblis, melahap kekuatan ras manusia di sekitarnya. Yang mengejutkan adalah bahwa di sekitar ras manusia ini, Yao Wuming berdiri di sana, dan tubuhnya juga penuh dengan aura hitam yang menakutkan, yang sebenarnya adalah kekuatan kegelapan. Yao Wuming, kamu ternyata anjing iblis yang berlari, kamu harus mati. Ucap master ras manusia ini berteriak dengan jeritan, aura di tubuh mereka semakin lemah, dan sumber tubuh mereka dengan cepat ditelan, secara bertahap berubah menjadi mayat mumi, benar-benar menghilang. Mata berwarna darah dari janggut iblis yang kuat berubah menjadi hitam pekat sekali lagi, menjilati lidahnya. Yao Wuming, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Ucap Master Iblis Jenggot berkata dengan senyum menyeringai. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat melayani Tuan Tumoyu. Jawab Yao Wuming berkata dengan hormat, matanya berbinar. Tumoyu tersenyum muram, mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, kekuatan kegelapan keluar. Begitu napas ini keluar, langit surga mulai bergetar, seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami. Napas gelap apakah ini? Ucap Yao Wuming melihat aura gelap ini dengan penuh semangat. Itu adalah kekuatan yang benar-benar berbeda dari Demon Dao, dan bahkan bisa menimbulkan korosi pada surga. Tuan Tumoyu, saya tidak tahu apa yang saya butuhkan untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan kegelapan di masa depan. Yao Wuming berkata dengan mata menyipit, dan sebuah rencana melintas di hatinya. Tumoyu menjawab, meskipun kekuatan kegelapan sangat kuat, bagaimanapun juga itu adalah kekuatan di luar alam surga. Ini bertentangan dengan jalan surgawi. Holy Lord masih di jalan surgawi. Ini adalah manifestasi dari penguasaan tertinggi dari jalan surgawi. Anda menggunakan nafas gelap untuk langsung menerobos ke Holy Lord, maka Anda akan kehilangan kesempatan terpenting dalam hidup Anda untuk memahami jalan surga. Yang paling penting adalah sekali Anda menggunakan nafas gelap untuk menjadi Holy Lord, karena Holy Lord masih di bawah kendali surga. Setelah Anda menerobos, surga akan secara langsung melenyapkan Anda. Oleh karena itu, aura gelap tidak boleh digunakan untuk menembus guru suci, paling-paling hanya bisa digunakan untuk memperbaiki rantai dan meningkatkan kekuatan. Pada saat ini, Yao Wuming akhirnya mengerti dan mengangguk. Tumoyu melanjutkan, sebenarnya, tidak semua orang tidak bisa menggunakan aura gelap untuk menembus Holy Lord. Saya mendengar dari anggota senior klan bahwa orang-orang di benua asal surgawi mungkin dapat secara langsung menyerap aura kegelapan tanpa dihukum oleh surga, karena benua asal adalah benua yang lahir bersama dengan langit ketika alam semesta terbuka. Ini memiliki kekuatan yang sama dengan surga. Jika surga melenyapkan orang seperti itu sama saja dengan seseorang mematahkan lengannya sendiri dan kehilangan vitalitas. Tentu saja, ini hanya tebakan. Pemimpin ras setan saya, ras setan Yuan, telah mencari jejak benua sumber di banyak bidang alam semesta, dan mencoba melakukan upaya seperti itu. Sayangnya, itu tidak pernah berhasil. Bahkan mereka pernah memasuki benua sumber tahun itu, tapi sayangnya, dia gagal dan bahkan jatuh karenanya. Ucap Tumoyu. Apa?
Sumber benua, ucap Yao Huming menggelengkan kepalanya. Yao Huming tercengang. Di bawah komando Tuan Istana, Yaomi Mansion tampaknya mencaplok beberapa benua di mana-mana. Mungkinkah ini hanya representasi? Tujuan Lord Palace Lord adalah untuk menemukan benua sumber dan menelannya. Bebaskan diri Anda dari penindasan jalan surgawi. Jika ini masalahnya, maka rencana Tuan Istana terlalu mengerikan. Hanya memikirkannya, Yao Huming terkejut. Namun, Yao Huming secara alami tidak akan memberitahu Tomoyu tentang hal-hal seperti itu. Oke, kamu tahu ini, kita juga harus pergi. Esensi kehidupan dari begitu banyak ras manusia sudah cukup untuk rantai perbaikan iblis ini keluar dari kitab suci iblis kematian, dan memadatkan kekuatan ras manusia di dalam tubuh. Kita akan bertemu lagi nanti. Setan ini masih membutuhkan kerja sama Anda, ucap Tomoyu berkata dengan ringan. Ya, Tuan Tomoyu, jawab Yao Huming dengan hormat. Setelah Tomoyu menghilang terdengar suara teriakan. Tuan muda, pada saat ini, dari luar gua, sekelompok orang terbang. Pemimpinnya adalah penguasa tertinggi dari alam surgawi timur, Pri Baihua dan Sao Jikang. Pada saat ini, mereka semua penuh dengan aura yang kuat. Mereka jelas memiliki beberapa petualangan dan tingkat kultivasinya meningkat. Tuan Yao Huming, apakah kamu terluka? Apakah kamu baik-baik saja? Ucap sekelompok master di alam surga timur merasakan bau darah di gua ini. Kulit mereka berubah, dan mereka maju untuk bertanya. Mereka juga muncul setelah menerima pesan dari Yao Huming. Mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Saya baik-baik saja, ucap Yao Huming berkata dengan wajah jelek. Dia meneruskan, saya dan lainnya mencari pembuluh darah suci dengan beberapa ras manusia Tianjiao sebelumnya. Saya tidak menyangka akan disergap oleh sekelompok penguasa iblis. Kecuali aku, semua orang telah tewas. Ekspresi Yao Huming memiliki jejak kesedihan. Tuan Yao Huming, iblis-iblis ini kemungkinan besar akan datang untuk mendapatkan warisan yang mulia Skyfire. Sebelumnya, ada aura api yang menakjubkan meletus di kedalaman reruntuhan. Kami menduga seseorang seharusnya telah sampai di sana. Ucap beberapa master di Yaomi Mansion buru-buru berkata. Apa? Seseorang telah menemukan warisan Venerable Skyfire. Ekspresi Yao Huming berubah dan berkata lagi, ayo pergi, ayo pergi. Kemudian sekelompok orang ini melintas dan menghilang. Saat ini, di aula misterius itu, Qin Chen sedang memperbaiki rantai pada saat kritis, dan banyak aura guru suci di tubuh Shenzhou disempurnakan olehnya. Di bawah penyempurnaan teknik menambal langit dan istana Zixiaodou, ditransformasikan menjadi prinsip paling murni dari guru suci, itu diintegrasikan ke dalam sel-sel tubuh Qin Chen. Sel-sel tubuh Qin Chen berkembang dalam lingkaran, dan kekuatan yang dibiarkan di dalamnya menjadi semakin kuat. Jika pada saat ini, seorang master menggunakan mata ilahi untuk melihat, ia akan menemukan bahwa miliaran sel Qin Chen telah membentuk ruang individu. Ruang-ruang ini berisi kekuatan berbagai hukum, mengubahnya menjadi batu kristal hukum. Bekerja sama dengan kekuatan magis origin, itu berulang tanpa batas dan tidak teratur, selalu menciptakan masa depan baru. Berbagai peradaban muncul di tubuh Qin Chen. Tubuh utama Shenzhou tidak hanya berisi jalan Tuan Suci, tetapi jiwanya mengandung rahasia kelahiran kembali. Ini adalah teknik magis pewarisan jiwa, yang berbeda dari api jiwa. Ini adalah semacam pesan jiwa yang tertinggal di jalan surga dan bumi. Itu dapat diturunkan di sepanjang garis darah dan memasuki generasi berikutnya, atau di antara orang-orang dengan darah yang sama. Setelah hari tertentu, pesan jiwa ini akan bangun dan menjadi tubuh reinkarnasi. Teknik rahasia jiwa semacam ini sangat aneh, yang membuka cakrawala Qin Chen, dikombinasikan dengan teknik rahasia jiwa pesona Bansi dan teknik terlarang jiwa surgawi, memberi Qin Chen inspirasi yang luar biasa. Kali ini Qin Chen menghasilkan banyak uang, dan keuntungannya terlalu besar. Ketika kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya melonjak di tubuh Qin Chen juga dengan panik melahap nadi suci guru suci. Energi suci tak terbatas dari langit dan bumi terus-menerus masuk ke dalam tubuh Qin Chen.
Tubuh Qin Chen perlahan memasuki level penguasa. Dalam kegelapan, Qin Chen merasakan daya tarik yang kuat dalam kehampaan. Apa, ini adalah klonku sendiri, Qin Mo. Gumam Qin Chen pada saat ini, dia benar-benar merasakan napas jiwa Qin Mo, dan napas itu sebenarnya tidak jauh darinya. Qin Chen terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa dia merasakan daya tarik yang kuat ketika dia berada di luar reruntuhan. Jiwa klon adalah jiwanya, dan mereka memiliki asal yang sama, sehingga mereka secara alami akan memiliki ketertarikan yang kuat satu sama lain. Tapi bagaimana Qin Mo bisa datang ke surga? Bukankah dia di benua Tianwu? Apa yang membuat Qin Chen lebih bingung adalah bahwa bahkan jika Qin Mo naik ke alam surgawi, itu harus berada di alam surgawi tertentu. Bahkan jika dia muncul di alam iblis, Qin Chen tidak akan terkejut sama sekali, karena rantai perbaikan klon itu sendiri adalah iblis. Tetapi mengapa itu memasuki tempat pencobaan ini? Tempat uji coba adalah tempat talenta terbaik dari semua ras dapat masuk, dan tidak ada kondisi seperti itu untuk klon. Terlebih lagi, jika klon itu benar-benar ada di tempat percobaan ini, mengapa dia tidak merasakannya sama sekali sebelumnya? Keraguan semacam ini terus muncul di benak Qin Chen, dan dia bahkan tidak mengerti. Tapi tiba-tiba, Chen Sisi sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh dengan tiba-tiba dan melihat ke arah pintu masuk aula, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia merasakan bahwa ada yang kuat mendekat, dan pada saat kritis terobosan Qin Chen, seseorang tiba-tiba datang. Tidak baik, ucap Chen Sisi terkejut segera. Jika terobosan Qin Chen terganggu saat ini, itu pasti akan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah untuk Qin Chen. Sosok Chen Sisi bergetar, dan segera muncul di luar formasi dan batasan, matanya menjadi dingin. Pada saat ini, di lorong di luar aula ini, Zugesu dan Dong Huang Jue adalah yang pertama memasuki istana. Di sini, tempat ini seharusnya menjadi lokasi Vena Saint Lord. Ucap Zugesu berhenti. Di sini, apakah kamu yakin? Ucap Dong Huang Jue melihat pilar kosong di sekelilingnya, dengan ekspresi keraguan di wajahnya. Tidak mungkin salah, itu di sini. Alasan kamu tidak bisa melihatnya hanya karena ada formasi di sini yang menghalangi persepsimu. Jawab Zugesu berkata dengan ringan. Begitu suaranya jatuh, ada raungan di sekelilingnya, dan di kejauhan, ada suara pertempuran yang samar-samar. Zugesu, cepatlah, sudah ada banyak orang di aula sekarang. Ucap Dong Huang Jue mengerutkan kening, dan segera mencibir, bunuh saja mereka semua, semakin banyak yang mati, semakin baik. Setelah mereka terbunuh, kita akan mendapat untung yang banyak. Zugesu mendesak jimat yang melewati langit, dan tiba-tiba, 99 satu pilar di depannya berbalik, dan pada saat yang sama, kekuatan besar menyebar, dan pintu masuk di depan muncul. Hahaha, benar-benar ada ruang rahasia. Ucap Dong Huang tertawa keras, sosoknya bergetar, dan dia adalah yang pertama bergegas ke gua, tetapi tawa itu berhenti tiba-tiba dan berkata, sialan, siapa kamu dan mengapa kamu ada di aula ini? Karena dia melihat aula di depannya, itu kosong dan tidak ada apa-apa, dan di aula itu, ada seorang wanita duduk di sini bersila. Zugesu dan yang lainnya juga terbang satu persatu. Benar saja, seseorang datang. Hati Chen Sisi bergidik, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat. Melihat masuknya banyak tuan, dia tidak menyangka bahwa begitu banyak tuan akan berkerumun secara tiba-tiba. Aula ini sangat rahasia. Ini adalah aula khusus di aula api surgawi. Jika bukan karena mengikuti putra dewa, penguasa biasa tidak akan bisa mengetahuinya. Tapi sekarang, kelompok orang ini sebenarnya bisa masuk, siapa mereka? Pikir Chen Sisi memandang sekelompok orang di depannya dengan dingin. Seseorang benar-benar memasuki aula ini sebelum kita. Ucap Zugesu dan yang lainnya juga terkejut, mata mereka tertuju pada Chen Sisi, tetapi mereka tidak dapat mengenali asal-usul Chen Sisi. Namun, bisa memasuki istana Venerable Skyfire sebelum mereka dan masuk ke aula ini sama sekali tidak bisa diremehkan, dan tatapan Zugesu juga serius. Siapa yang mulia, mengapa kamu muncul di aula ini?
Ucap Zugesu berkata sambil melengkungkan tangannya. Chen Sisi menjawab, kamu tidak perlu tahu siapa saya. Alasan mengapa Anda berada di sini secara alami karena Anda menjelajahi warisan yang mulia Skyfire. Memangnya kamu siapa? Ucap Chen Sisi berdiri dan berkata dengan ringan, dia secara alami tidak akan mundur. Orang yang tidak dikenal. Mata Dong Huang Jue meledak dengan sedikit cahaya dingin, matanya berkedip di aula, terutama ketika dia melihat larangan di belakang Chen Sisi, dia segera memadat dan tidak bisa menahan tawa. Lau berkata, siapa kita? Saya Dong Huang Jue dari alam surgawi barat, dan yang ini adalah Zugesu dari keluarga Zuge alam surga selatan. Pernahkah Anda mendengarnya? Ucap Dong Huang Jue berkata dengan bangga. Chen Sisi tercengang. Mereka ternyata adalah dua arogansi teratas di alam surga barat dan alam surga selatan. Pada saat ini, dia juga mengerti mengapa kelompok orang ini dapat menemukan tempat ini. Ternyata itu senior dari alam surga barat dan alam surga selatan. Tidak heran Anda dapat menemukannya di sini. Dikatakan bahwa keluarga Zuge surgawi pandai menghitung, dan itu benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Jawab Chen Sisi. Tidak buruk. Zugesu tersenyum sedikit, kamu juga bisa memasuki aula ini. Itu benar-benar mengejutkan saya. Bagaimana kamu bisa masuk? Tanya Zugesu. Tentu saja aku juga punya rahasia. Apakah Anda diizinkan masuk tetapi saya tidak? Jika Anda memiliki kekuatan, Anda bisa mendapatkan bagian dari kue, kata Chen Sisi. Mendengar itu, Zugesu melirik Chen Sisi, dan tiba-tiba tertawa, sepertinya Anda juga tahu sedikit tentang tempat ini. Harta karun api surgawi yang mulia ini tidak sepele, terutama di aula ini, jika perhitungannya benar. Seharusnya ada Vena suci guru suci di sini. Itu harus dalam batasan di belakang Anda. Sayangnya, Anda seharusnya tidak dapat membuka batasan ini. Apakah kamu menginginkannya? Ucap semua orang dapat merasakan batasan di belakang Chen Sisi, dan ada napas besar yang melonjak di dalamnya, mengandung kekuatan luar biasa. Ya, saya menemukan Vena suci guru suci ini terlebih dahulu. Mengapa? Apakah Anda ingin mengambilnya? Jawab Chen Sisi berkata dengan dingin. Dia juga karakter yang kuat. Lancang. Seorang tuan-tuan mencibir, seorang wanita dengan asal yang tidak diketahui. Kamu begitu berani, mundur dengan cepat, dan selamatkan hidupmu. Jika tidak konsekuensinya akan menjadi bencana. Pada saat ini, Dong Huang Jue melangkah keluar, dan menghentikan Zugesu untuk berbicara, Saudara Zuge, Anda masih terlalu baik. Sekarang setelah Anda tahu bahwa Vena suci guru suci berada di bawah pengekangan di belakang orang ini, Anda masih harus berbicara dengannya. Omong kosong apa? Asal-usul orang ini tidak diketahui. Dan sekarang saya curiga bahwa wanita ini adalah mata-mata iblis, jadi lebih baik membunuhnya secara langsung. Setelah itu, mereka bergegas menuju Chen Sisi, dan meraih Chen Sisi dengan satu cakar. Pada saat yang sama, master-master lain dari alam surga barat juga terbang dan langsung menyegel ruang di sisi lain. Ini tidak memberi Chen Sisi kemungkinan untuk melarikan diri. Selain itu, Dong Huang Jue dan Zugesu mengguncang tubuh mereka, dan berjalan menuju batasan, tampaknya mencoba membuka batasan dan mencari pembuluh darah suci di dalamnya. Siapa yang berani memindahkan larangan, pasti menemukan kematian. Teriak Chen Sisi tiba-tiba menjadi dingin, di tubuh Chen Sisi, napas yang mengerikan tiba-tiba pecah, dengan benang hitam di kepalanya naik ke langit. Chen Sisi sudah mendengar dari nada orang-orang ini, orang-orang ini sama sekali bukan orang baik, mereka harus dibunuh. Dia mengguncang tubuhnya, dan tidak mundur tetapi bergerak maju. Dia langsung membunuh dua tuan yang bergegas ke arahnya. Cara ilusi di tubuhnya, tiba-tiba berputar. Napas dingin membuatnya seperti dewa pembunuh, dan tiba-tiba datang ke mereka berdua. Dengan dua teriakan, mereka diledakkan di udara oleh dua pukulan Chen Sisi, dan mereka terbang, berdarah dan tergagap di semua sisi, dan situasinya mencapai ekstrim. Semua orang tampak sangat terkejut, dan mereka tidak dapat membayangkan bahwa seorang wanita yang sebelumnya terlihat tidak berbahaya, tiba-tiba menembak, dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Beraninya membunuh Tian Jiaoku di alam surga barat,
kamu mencari kematian. Di sisi Dong Huang Jue, seorang lelaki tua meraung. Orang tua ini sudah melangkah ke ranah penguasa puncak. Dengan raungan, dia melangkah maju dan meninju. Tubuh lelaki tua itu membengkak, seolah-olah meniupkan udara, langkah kakinya dengan keras diinjak-injak di tanah, dan dia memukul Chen Sisi dengan kepalan tangan. Mata Chen Sisi dingin, dia tidak menghindar sama sekali, dan dia meninju lagi dan menghancurkannya dengan keras. Kedua pukulan itu bertabrakan di udara, dan lelaki tua itu mengeluarkan teriakan yang keras, di mata, hidung, dan telinganya, sepertinya pukulan Chen Sisi telah menghancurkan semua organ di tubuhnya. Mereka yang mengikuti Dong Huang Jue semua adalah penguasa, tetapi mereka tidak bisa melawan Chen Sisi untuk satu putaran. Tiba-tiba, di langit barat dan selatan, beberapa tuan dipenggal oleh Chen Sisi dan berubah menjadi daging dan darah. Di antara mereka, bahkan ada seorang master yang dekat dengan puncak penguasa, yang juga jatuh di tempat. Chen Sisi menyingsingkan lengan bajunya, memadatkan semua daging dan darah ini, dan memurnikannya secara langsung. Itu sama sekali tidak sopan, dan seluruh tubuh berlama-lama dalam cahaya ajaib. Ini adalah napas seorang master di jalan ajaib, memberi orang perasaan perih dalam penyihir. Terlebih lagi, wajah Chen Sisi mulai berubah, dan dia berubah menjadi sentuhan pesona, sentuhan arogansi dingin, dan sentuhan kekuatan luar biasa, yang mengejutkan semua orang. Siapa wanita ini? Dia sangat kuat. Bahkan Dong Huang Jue dan Zhu Gesu terkejut. Bola hitam mulai muncul, berubah menjadi kepalan mahakarya, dan langsung mengenainya. Chen Sisi berkedip, dan teknik tinju tak tertandingi Dong Huang ini telah meledak di depannya. Keempat karakter inilah yang menjadi nama teknik tinju ini. Begitu ditampilkan, Chen Sisi segera merasa bahwa dia ditolak oleh kekuatan langit dan bumi, dan kekuatan menelan meresap, terutama kekuatan bola hitam yang dibentuk oleh Dong Huang Jue. Ini layak menjadi yang paling arogan di alam surga barat, tidak lebih lemah dari keberadaan Yao Wuming, ini adalah kekuatan melahap. Anak ini benar-benar dapat menguasai kekuatan supernatural seperti itu. Ucap Chen Sisi tatapannya berubah, tetapi pikirannya tetap bergeming. Dia meraung dan meninju, tubuhnya berubah, dan kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya beredar di tubuhnya. Kedua kekuatan bertabrakan, dan medan kekuatan melahap yang mengerikan tiba-tiba runtuh, menyebabkan tubuh Dong Huang Jue bergetar. Kekuatan sihir ilusi. Kekuatan sihir apa ini? Ucap Dong Huang Jue tampak terkejut, jelas dia tidak mengharapkan tekniknya sendiri. Tinju menelan, tidak menjatuhkan wanita itu, kekuatan sihir lawan sebenarnya menolak tekniknya sendiri. Dari sekte mana kamu, murid dari kekuatan mana? Sekte setan naga dari alam surga barat. Lembah iblis abadi dari alam surga utara. Atau gunung api penyucian dari alam surga timur. Saya juga mendengar bahwa tidak ada kekuatan sihir seperti ini. Ucap Dong Huang Jue terguncang, dan gas menelan yang sangat kental terpancar dari tubuhnya. 3 bola hitam berlama-lama di sekitar tubuhnya, dan seluruh orang menjadi lebih jahat, seperti iblis. Ketiga bola hitam ini mengelilingi tubuhnya. Dia berdiri di tengah. Tiba-tiba, aura pembunuh yang dingin keluar. Dengan jentikan jarinya, itu segera berubah menjadi cahaya hitam yang mengepul, dan 3 bola hitam berubah menjadi 3 naga hitam yang mengaum ke arah Chen Sisi. Kulit Chen Sisi berubah. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa kekosongan di sekitarnya telah membeku. 3 naga gelap itu bisa menyegel kekosongan dan memenjarakan segalanya. Dalam sekejap, Chen Sisi merasa seperti mandek. Tampaknya telah menjadi orang yang kesepian, menderita kekuatan tergelap dari langit dan bumi. Tidak bagus, cara sihir. Ekspresi Chen Sisi serius, dan di matanya, jejak pesona memenuhi matanya. Pada saat yang sama, kekuatan iblis magis di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan aura darah liar yang mirip dengan ras monster dipenuhi. Ini adalah kekuatan magis klan monster yang diajarkan oleh rubah peri berekor 9. Serangan naga hitam yang memenjarakan kekosongan tiba-tiba dilonggarkan. Chen Sisi mengikuti kesempatan itu dan melesat keluar seperti kilat. Dong Huang Jue benar-benar terkejut kali ini. Lawan mampu menghindarinya.
Orang yang menyelesaikan ini pastilah sosok Tian Jiao terbaik di dunia. Sekarang giliranku. Seni pesona. Pupil Chen Sisi berputar, dan segera, napas pesona yang tak terlihat meresap. Dong Huang Jue merasa pikirannya tenggelam, keenam inderanya menghilang, dan seluruh sosok itu tampaknya telah jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Tidak baik. Dia terkejut bahwa dia telah kehilangan persepsinya tentang dunia luar. Di sisi lain, Zugesu, yang masih menonton, juga berubah warna. Ini adalah serangan pesona, tidak mungkin. Serangan pesona apa yang bisa memikat karakter seperti Dong Huang Jue? Jimat langit, aktifkan. Ucap Zugesu awalnya hanya menonton pertunjukan dan tidak siap untuk campur tangan, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri. Jika Chen Sisi dibiarkan menyerang, Dong Huang Jue pasti akan terluka, dan jimat mengerikan di atas kepalanya tiba-tiba melintas. Dan sinar cahaya dari langit menghantam Chen Sisi. Sinar cahaya ini, seperti kilat, datang dengan cepat di belakang Chen Sisi dan langsung membombardir tubuhnya. Zugesu sangat cerdik. Dia tidak menyelamatkan Dong Huang Jue, tetapi langsung menargetkan Chen Sisi. Ini adalah teknik mengepung dinasti Wei dan menyelamatkan Zhao. Pada saat ini, Chen Sisi telah memikat Dong Huang Jue, dan dia akan mengambil kesempatan untuk memberikan pukulan fatal pada Dong Huang Jue. Dia merasakan bahaya yang kuat, dan ketika dia menoleh, dia melihat Zugesu membuat jimat surgawi. Dia ingin membunuhnya, dan ada rasa dingin di hatinya. Pada saat ini, Chen Sisi merasa seperti dia telah jatuh ke dalam sungai takdir yang panjang, dan dia merasa tidak dapat melepaskan diri. Tidak. Trik ini sangat berbahaya, ucap Chen Sisi segera bangun. Jika dia membunuh Dong Huang Jue, begitu dia tertangkap dalam cahaya jimat ini, dia tidak akan bisa lolos dari kematian, setidaknya dia akan terluka parah, dan dia akan berada dalam bahaya. Sosok Chen Sisi berkedip, dan tubuhnya tertusuk oleh cahaya ini, tetapi tidak jauh dari sana, sosok lain muncul lagi. Itu adalah tubuh klon Chen Sisi. Tetapi dengan cara ini, serangan ke Dong Huang Jue mutlak segera kehilangan efeknya. Kehilangan pesona Chen Sisi, Dong Huang Jue langsung terbangun. Dia mengingat adegan sebelumnya, dan dia langsung berkeringat dingin. Baru saja, dia hampir diperhitungkan, berpikir bahwa dia hampir jatuh ke tangan seorang wanita, hawa dingin tiba-tiba muncul di hatinya. Saudara Zuge, terima kasih banyak. Ucap Dong Huang Jue berkata dengan ketakutan yang tersisa, menatap mata Chen Sisi dengan dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zugesu melambaikan tangannya dan menatap Chen Sisi dengan serius. Faktanya, dia sangat terkejut di dalam hatinya, dan bergumam, siapa wanita ini? Mengapa dia bisa lolos dari serangan jimat surgawi saya? Jimat surgawi mengandung takdir. Setelah teknik ditembak, siapapun yang diselimuti tidak akan bisa membebaskan diri, tetapi wanita ini, langsung bereaksi, siapa dia? Tidak peduli siapa dia, siapapun yang berani menghentikan kita harus mati. Ucap Dong Huang Jue merasakan bahwa sudah ada banyak gerakan dari dunia luar, dan ekspresinya berubah. Dia berkata, Saudara Zuge, mari kita membuat keputusan cepat, Anda dan saya akan bergandengan tangan dan membunuh wanita ini secara langsung. Setelah kata-kata itu jatuh, Dong Huang Jue tiba-tiba dipenuhi dengan napas guru suci yang menakjubkan. Dia berlama-lama di sekitar bola hitam, bergegas menuju Chen Sisi, dan dia langsung menunjukkan gerakan besarnya. Zugesu juga merasakan suasana dunia luar, dan dia tidak bisa menebak identitas Chen Sisi. Matanya dingin, dan sungai takdir yang panjang muncul di sepanjang tubuhnya. Jimat yang mencapai langit di atas kepalanya segera meledak menjadi sinar cahaya yang luas. Sebagai sungai hantu yang panjang, meledak ke arah Chen Sisi. Tembakan keduanya bertujuan untuk mengalahkan Chen Sisi dalam waktu singkat, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Selain itu, pada saat mereka berdua mengambil tindakan, para penguasa di sekitar surga barat dan selatan juga bergerak bersama. Ada lusinan para master, berubah menjadi formasi besar, memblokir lingkungan Chen Sisi dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. 3 serangan besar datang dengan kuat,
dan serangan itu belum tiba. Paksaan yang mengerikan telah menyapu Chen Sisi. Aura seluruh tubuhnya redup, dan Seng Yuan kembali terguncang dan berfluktuasi. Chen Sisi ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan jatuh ke dalam situasi putus asa seperti ini. Meskipun dia kuat, bagaimanapun juga dia belum lama memasuki ranah penguasa mendiang sage surgawi. Basis kultivasinya bahkan bukan di puncak penguasa. Itu jauh lebih rendah dari Dong Huang Jueyi dan Sugesu. Selain itu, keduanya adalah penguasa teratas, dan ada banyak formasi gabungan dari para master, yang segera jatuh ke dalam kerugian. Tidak, rubah peri berekor 9, teknik pesona. Selama krisis, Chen Sisi tidak bisa mengurus terlalu banyak. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan yang diwarisi dari pendahulu rubah peri berekor 9 di tubuhnya. Pada saat berikutnya, Chen Sisi berubah, dan napas di tubuhnya langsung naik. Kekuatan pesona yang menakutkan itu keluar, menyapu dalam sekejap. Semua orang hanya merasa bahwa mereka terjebak dalam keadaan kabur, dengan perasaan muncul. Tapi Dong Huang Jueyi dan Sugesu, dalam sekejap, mereka bangun dan melihat serangan sihir Chen Sisi, yang sudah datang kepada mereka. Tidak baik, ucap semua orang terkejut dan ditembak bersama. Raungan yang mengguncang bumi bergema, dan mereka berdua mundur, ketakutan dan marah. Hah, mengapa kedua orang ini baik-baik saja? Wajah Chen Sisi jelek, dan cara iblis ilusi lebih lemah. Jika dia bisa menggunakan cara Abyssal Demon, dia pasti akan melukai dua orang dengan serius. Tapi cara Abyssal Demon terlalu penting. Ada puluhan master di tempat kejadian. Begitu dia menggunakannya, dia tidak hanya akan mati, tetapi Qin Chen juga akan mati. Oleh karena itu, dia tidak boleh menggunakannya pada saat hidup dan mati. Menarik secara alami, ucap Chen Sisi memutar tubuh menawan alami dan berjalan dalam kehampaan. Di belakangnya, rubah peri berekor 9 yang berkabut muncul. Kemanapun dia pergi, itu menjadi wilayahnya. Siapapun yang dilihat Chen Sisi akan tenggelam dalam kehancuran. Jika ada Dong Huang Jueyi dan Sugesu sendirian, Chen Sisi bisa saja membunuh mereka sejak lama, tetapi ada terlalu banyak orang kuat di sini. Tidak peduli seberapa kuat seni pesona Chen Sisi, dia tidak dapat memikat semua orang secara instan. Sial! Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bertarung melawan kita semua? Ucap Dong Huang Jue memiliki tatapan dingin, dia benar-benar marah. Arogan tak tertandingi ini tidak bisa mentolerir kenyataan bahwa begitu banyak orang ditentang oleh seorang wanita kecil. Niat membunuhnya diringkas menjadi dewa pembunuh gelap yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Hantu gelap hampir ingin meruntuhkan ruang, dan aura pesona yang dikeluarkan oleh Chen Sisi sangat ditentang. Huff, selama aku di sini, hari ini kamu tidak akan pernah bisa menyeberangi kolam guntur selama setengah langkah. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa mengalahkan saya dan berjalan melewati saya. Ucap Chen Sisi berkata dengan dingin, dengan mata tegas. Selama Sao Chen tidak keluar sejenak, Chen Sisi tidak akan membiarkan lawan melewatinya. Hahaha, bagus, sangat bagus, karena kamu ingin mati, maka kursi ini akan memenuhinya. Ucap Dong Huang Jueyi meraung dan membunuhnya seperti kilat. Seni pesona. Kali ini, Chen Sisi tidak berusaha keras, tetapi langsung menggunakan teknik pesona untuk menghindari serangan Dong Huang Jueyi. Tidak peduli bagaimana Dong Huang Jueyi menyerang, selama dia tidak bisa menahan teknik pesona Chen Sisi, dia tidak akan terluka sama sekali. Itu tidak berhasil, ucap Sugesu menatap Chen Sisi dalam-dalam. Namun, Sugesu juga bertanya-tanya, apa yang ada dalam larangan ini yang menyebabkan wanita ini bertarung dengan sangat kuat. Dan tepat ketika Sugesu juga bersiap untuk melakukannya, tiba-tiba, ada raungan dari luar aula, dan kemudian serangkaian aura kaya terbang masuk. Hah, mengapa ada begitu banyak ras manusia? Aura Vena suci yang kuat, tempat apa ini? Ucap seorang pemimpin, dengan 3 mata, dia adalah Pangeran Jinwu, pangeran dari makam kekaisaran ras iblis. Ketika dia menyapu pandangannya, dia melihat pemandangan di sini, terutama ketika dia merasakan napas Chen Sisi, dia terkejut.
Kemunculan Pangeran Gagak Emas juga membuat Dong Huang Jueyi dan hati mereka tenggelam. Ini jelas sekelompok master monster, terutama Pangeran Gagak Emas terkemuka, dengan matahari dan api yang terkendali dan menakjubkan, memberi mereka kejutan yang kuat. Master Yaosu seperti itu jelas tidak mudah untuk dihadapi. Kemudian Dong Huang Jueyi melirik Chen Sisi dengan kejam. Jika bukan karena Chen Sisi, kelompok mereka pasti sudah merebut Saint Vein's Saint Master, jadi tidak ada peluang bagi para master klan monster ini. Dan dengan munculnya Pangeran Gagak Emas, banyak master muncul di aula satu demi satu. Manusia dan monster semuanya berkumpul di sini. Pada saat yang sama aura menakutkan lainnya muncul, dan itu adalah sekelompok master iblis lainnya, dengan bintang-bintang mengelilingi master iblis muda seperti bulan. Raja Iblis kecil dari 10.000 pegunungan iblis. Ucap Pangeran Gagak Emas ketika melihat orang yang masuk, matanya memancarkan cahaya dingin, dan aura pembunuh di tubuhnya tiba-tiba menyebar, seolah-olah tersapu. The Little Demon King adalah seorang pemuda dengan momentum yang luar biasa. Ada pola aneh emas di tengah alisnya. Seluruh napas sangat kokoh. Sekilas, tatapannya jatuh pada Chen Sisi dengan ekspresi terkejut. Dia berkata, "Klan Peri Tongtian Se Fox." Selain merasakan aura klan rubah dari Chen Sisi, seluruh pribadi Chen Sisi sama sekali tidak seperti monster, itu jelas-jelas ras manusia. Tapi bagaimana mungkin ras manusia diwarisi dari keluarga peri rubah? Berbicara tentang ini, wajah Raja Iblis kecil berubah, dan dia memikirkannya, semakin terkejut jadinya. Jika itu benar, maka Chen Sisi jelas memiliki darah ras manusia dan ras monster. Apa? Klan peri rubah? Ucap Pangeran Jinwu juga menyipitkan mata pada Chen Sisi. Benar saja, dia memiliki pesona klan peri rubah. Aura semacam ini adalah aura orang suci dari suku peri rubah, bahkan murid biasa dari suku peri rubah tidak dapat memilikinya. Berbicara tentang ini, Pangeran Jinwu memandang Chen Sisi dengan cahaya keemasan di matanya, dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, saya milik makam kekaisaran, dan klan Foxian selalu berada di air sumur. Jika Anda bersedia mengikuti klan makam kekaisaran saya, bahkan jika Anda adalah ras manusia, dan Pangeran Gagak Emas ini bersedia menerimanya." Setelah mendengar ini, ekspresi Zugesu dan Dong Huang Jue berubah. Tanpa diduga, aura ras iblis di tubuh Chen Sisi bisa membuat orang-orang dari ras iblis menganggapnya serius. Haha, klan peri rubah seperti apa? Tanpa diduga, wanita di sebelah saudara Qin memiliki identitas seperti itu, aku mengaguminya. Tiba-tiba, tawa keras terdengar, dan segera di aula, Yao Huming dan sekelompok master mendarat bersama. Dong Huang Jueyi dan yang lainnya menoleh satu demi satu, dan mata mereka meledak dengan cahaya dingin. Nama orang ini sangat besar sehingga itu adalah musuh lama mereka, dan mereka segera menjadi waspada di hati mereka. Hahaha, ada begitu banyak orang di sini, apakah kamu menunggu kursi ini? Ucap Yao Huming masuk dengan senyuman, penuh percaya diri, karena dia telah mendapatkan kekuatan kegelapan. Dia membual bahwa dia berada di atas murid manapun dari level yang sama. Secara alami penuh percaya diri, sopan santunnya juga mengungkapkan temperamen yang bangga. Di sampingnya, sekelompok master dari alam surga timur mengikuti di belakangnya. Kali ini, lapangan menjadi lebih kacau. Begitu Yao Huming muncul, dia secara alami menarik kecemburuan master yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga seorang master top. Sekarang aula telah menjadi tempat pertemuan untuk semua kekuatan dan ras utama. Postur Yao Huming secara alami menarik ketidakpuasan Pangeran Jinwu dan yang lainnya. Yao Huming mengabaikan tatapan semua orang di lapangan, dan menatap langsung ke arah Chen Sisi, seraya berkata, tanpa diduga, Yang mulia adalah keturunan dari klan iblis Tongtian. Saudara Qin sangat diberkati. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan saudara Qin? Tidak ada jejak dia dan saudara Shen Zhao terlihat, yang tampaknya juga tidak ada di sini. Anda seharusnya tahu kemana mereka berdua pergikan. Mendengar itu semua orang memandang Yao Huming dengan waspada. Yao Huming tampaknya merasa nyaman dengan Chen Sisi. Di sisi lain, ekspresi Dong Huang Jueyi dan Zugexu sulit untuk dilihat.
Akibatnya, mereka akan semakin merepotkan jika ingin menganiaya Chen Sisi. Sungguh latar belakang yang begitu besar. Yao Wuming, apakah wanita ini dari alam surgawi timurmu? Tidak heran saya telah menghitung bahwa kali ini kami memiliki ancaman besar bagi alam surgawi timur Anda. Ucap Zugesu berkata dengan dingin dengan Sky Talisman melayang di atas kepalanya. Yao Wuming tersenyum dan berkata, ternyata itu adalah saudara Zuge. Ya, wanita ini memang anggota alam surgawi timur saya, dan dia memiliki hubungan dengan kursi ini. Jika Brother Zuge ingin menargetkan orang ini, maka jangan salahkan kursi ini karena tidak memberi muka. Jawab Yao Wuming. Yao Wuming, tapi aku tidak peduli hubungan apa yang kamu miliki dengan wanita ini. Saya tidak akan pernah menyerah pada Saint Vein Lord di belakang wanita ini. Jika Anda ingin memonopoli itu tergantung pada Anda. Ucap Zugesu. Apa? Vena Guru Suci. Gumam Yao Wuming tercengang, dan Master Klan Monster dan yang lainnya juga melihat batasan di belakang Chen Sisi. Tidak heran orang-orang ini berkumpul di sini, karena ada Vena Suci Saint Lord di formasi di belakang Chen Sisi. Semua orang berbicara dan tertawa, tetapi ekspresi-ekspresi acuh tak acuh langsung menjadi serius. Yao Wuming terkejut. Awalnya, dia melihat Dong Huang Jueyi dan Zugesu mengepung Chen Sisi, dan mengira ada konflik antara mereka. Dia muak dengan Dong Huang Jueyi dan Zugesu, tetapi ketika dia mendengar tentang Vena Suci, dia langsung mengerti. Hal ini tidak sederhana yang dia pikirkan. Mengapa Chen Sisi tetap berada di luar formasi? Jika benar-benar ada Vena Suci Holy Lord di dalamnya, mengapa dia bisa menyia-nyiakan kesempatan itu? Mengapa dia menghabiskan waktu dengan orang-orang itu di sini? Ini terlalu aneh. Dan di mana Qin Chen, yang selalu diikuti Chen Sisi sebelumnya? Memikirkan hal ini, Yao Wuming sudah sepenuhnya memahami bahwa Qin Chen seharusnya menahan diri di dalam, dan Chen Sisi pasti menutupi Qin Chen untuk mengumpulkan Vena Suci Guru Suci. Yao Wuming tidak bisa lagi menahan diri, tetapi dia menekan keserakahannya dengan sangat baik. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, jadi, tidak heran jika saudara Qin tidak terlihat. Ternyata saudara Qin berada di dalam formasi ini. Mendengar itu, Dong Huang Jueyi, Zugesu dan yang lainnya tidak bisa lagi tenang. Mereka berkedip dan menembak langsung ke arah Chen Sisi. Setelah sekian lama, siapa yang tahu berapa banyak urat suci yang tersisa untuk mereka? Kaisar Jueyi Timur, Zugesu, kalian berdua yang mengaku sebagai Jiaozi di surga benar-benar melakukan sesuatu pada seorang wanita lemah di surga timur. Aku tidak tahan lagi. Nona Sisi, saya akan membantu Anda. Teriak Yao Wuming berkilat, dan napas dingin melintas di tubuhnya, seolah-olah untuk membantu Chen Sisi melawan Dong Huang Jueyi dan Zugesu, tetapi sebenarnya dia ingin mendekat pada batasan itu secara diam-diam dan ingin bergegas ke dalamnya. Hahaha. Vena Suci Holy Lord, bagaimana kalian bisa melakukannya tanpa ras monster kami? Nona Sisi, lebih baik menyerahkannya kepada kami. Ucap Pangeran Jinwu dan Master Monster lainnya, serta Master Manusia lainnya juga mulai bergerak satu persatu. Saat ini mereka menembak dengan kuat, membombardir batasan di belakang Chen Sisi. Serangan yang tak terhitung jumlahnya, berkumpul menjadi satu, bergegas menuju Chen Sisi. Chen Sisi akhirnya berkata, siapapun yang ingin melanggar formasi, maka langkahi dulu mayat saya. Teriak Chen Sisi meraung, matanya tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat, dan energi iblis yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Dia seperti penyihir, berdiri di antara kerumunan, dan dia harus melawan semua orang yang kuat di depannya. Energi iblis yang begitu kuat, ini bukanlah hal yang baik. Ucap semua tuan yang hadir mencibir, dan perilaku Sisi benar-benar naif. Serangan tanpa akhir datang, dan Sisi penuh dengan cahaya yang mempesona, tetapi masih tidak bisa menahan kerja sama dari begitu banyak master top. Dengan kepulan, dia meledak dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Namun, dia menstabilkan sosoknya dan berdiri lagi dengan bangga di depan semua orang. Dia meraung,
Ki iblis keluar dari tubuhnya, melawan semua orang. Apa? Itu diblokir olehnya. Gila, sungguh gila. Dapat menolak begitu banyak dari kita oleh satu orang. Ucap banyak tuan terkejut, dan ada cahaya dingin di wajah mereka. Semua orang bergandengan tangan dan menyerang Chen Sisi lagi. Chen Sisi terbang langsung, muntah darah, dan wajahnya kembali pucat. Tapi dia tetap berdiri dengan bangga di depan larangan, dan tidak mundur. Nona, kamu hanya melakukan perlawanan yang tidak masuk akal. Jika Anda terus melawan, hanya ada jalan buntu. Kenapa kamu harus bekerja begitu keras? Ucap seseorang mencibir. Jika kamu ingin memasuki batasan, lewati saja mayatku. Jawab Chen Sisi berdiri diam. Demi Qin Chen, kecuali dia mati, selama dia masih hidup, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mematahkan terobosan Qin Chen. Qin Chen adalah satu-satunya miliknya. Dia selalu dilindungi Qin Chen selama ini. Hari ini, gilirannya untuk melindungi Qin Chen, bahkan jika dia akan kehilangan nyawanya. Karena kamu mencari kematian, maka kamu tidak bisa menyalahkan kami. Ucap Dong Huang Jue mendengus dingin, dan di matanya, ada niat membunuh yang dingin, dan nafas kematian memenuhi tubuhnya. Para ahli seperti Zugesu, Pangeran Gagak Emas, Raja Iblis Kecil, Yao Wuming, dan lain-lain juga merilis teknik mengerikan mereka satu persatu. Tidak ada yang bisa mengganggu Chen kecil. Teriak Chen Sisi. Pusaran air gelap muncul di mata Chen Sisi, dan tahu iblis neraka di tubuhnya akhirnya ditampilkan olehnya. Di tengah-tengahnya, semua orang merasa kedinginan, seolah-olah menatap sesuatu yang dingin. Ini adalah kekuatan iblis abis, dia benar-benar memiliki kekuatan iblis itu di tubuhnya. Ucap semua orang terkejut. Selain itu, kekuatan iblis ini sangat menakutkan sehingga menyebabkan ketakutan yang samar di hati mereka. Ternyata itu adalah anggota iblis abis, yang tersembunyi di antara kerumunan kita. Ras iblis, ternyata adalah ras iblis abis, dan itu jelas merupakan ras teratas di antara ras iblis. Bagaimana bisa? Ini jelas merupakan nafas ras manusia, tetapi ia memiliki kekuatan ras iblis abis. Mungkinkah itu iblis suci legendaris? Ada desas-desus bahwa iblis suci dapat meniru aura jiwa manusia dengan mengambil tubuh manusia, dan bersembunyi di ras manusia. Mungkinkah orang ini juga memiliki kemampuan itu? Ucap banyak master berkata dengan suara dingin. Ada keterkejutan di mata Yao Wuming. Chen Sisi, yang telah mengikuti Qin Chen, memiliki kekuatan magis dari ras iblis. Mungkinkah orang ini seperti dia, yang berlindung di ras iblis dan mendapatkan kekuatan kegelapan? Namun, dia dengan hati-hati merasakan nafas Chen Sisi, dan menemukan bahwa kekuatan Chen Sisi pada dasarnya berbeda dari kekuatan kegelapannya. Dia sendiri memiliki kekuatan kegelapan, sementara Chen Sisi memiliki kekuatan iblis. Masih ada perbedaan di antara keduanya. Ras iblis tidak akan ditolak oleh Dao Surgawi, tetapi kekuatan kegelapan pasti akan ditolak oleh Dao Surgawi. Begitu Dao dari iblis abis di tubuh Chen Sisi mekar, serangan tak berujung jatuh padanya. Menggabungkan Dao sihir dan seni mantra. Semua orang terkejut. Serangan gabungan mereka benar-benar diblokir. Semuanya, saat ini kalian tidak perlu lagi menahannya, keluarkan semua teknik andalanmu. Ucap Zugesu mendengus dingin, matanya berkedip-kedip. Tanpa diduga, keturunan klan peri rubah sebenarnya adalah anggota klan iblis abis. Hari ini, pangeran ini akan mengungguli klan iblis abis dan memenggal kepala orang ini. Ucap Pangeran Gagak Emas mendengus dingin, dan di tengah alisnya, sekelompok api esensi matahari segera muncul. Begitu api esensi matahari ini muncul, ia segera menghanguskan dan menggetarkan kekosongan dan menyapu Chen Sisi. Yao Wuming juga menampilkan gunung dunia, dan segera, Peri Baihua, Sao Jikang dan yang lainnya bersama-sama mendesak gunung dunia, berubah menjadi pita untuk menghantam Chen Sisi. Jimat surgawi, ucap Zugesu menghela nafas, dan jimat yang mencapai langit di atas kepalanya akhirnya mekar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gerhana matahari ada di sini, seperti keajaibanku. Teriak,
Dong Huang Jue juga bernyanyi, di atas tubuhnya, cahaya hitam mekar, dan serangkaian suara yang dalam keluar dari mulutnya. Pada saat ini, semua orang menunjukkan kemampuan mereka sendiri, dan kekuatan ini bergabung, dan kekosongan seluruh aula bergemuruh. Jalan iblis neraka, kekuatan magis, seni mantra. Teriak Chen Sisi juga sangat serius. Semua orang di sini adalah arogan teratas di surga dan memiliki potensi untuk menjadi guru suci. Bersama-sama, Chen Sisi tidak dapat membayangkan seberapa kuat serangannya. Namun, dia tidak akan pernah mundur selangkah pun. Akhirnya, kekuatan tak terbatas meledak, seluruh istana api langit bergetar tiba-tiba, dan gelombang hitam tak terlihat tiba-tiba menyapu dan menyelimuti Chen Sisi. Chen Sisi mengangkat kepalanya tiba-tiba, dan merasakan kekuatan tak terlihat menyelimutinya. Saat berikutnya, di bawah raungan tak berujung, Chen Sisi menghilang tiba-tiba. Hah? Di mana gadis itu? Kenapa gadis itu tiba-tiba menghilang? Kekuatan apa ini? Di bawah raungan tak berujung, semua orang melihat hilangnya Chen Sisi dengan aneh, dan mereka semua menunjukkan keterkejutan. Pada saat berikutnya, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas, dan kemudian mereka melihat bahwa seluruh aula terfragmentasi, dan di atas langit yang luas, sebuah istana besar muncul, mekar dengan lingkaran ungu, seolah-olah itu adalah istana tempat para dewa tinggal. Istana ungu itu luas dan tak terbatas, berdiri dengan bangga di langit, dan napas yang meletus darinya mengejutkan zaman. Dan di samping istana ungu, ada altar hitam, cahaya sihir hitam tanpa batas mekar. Tampaknya masih ada peti mati, suasana kekacauan dan kegelapan memenuhi ribuan mil. Kedua napas ini sebenarnya saling melengkapi, saling menghubungi, membentuk gambaran yin dan yang menakjubkan. Ini adalah harta yang mulia Skyfire. Dan apakah itu? Apakah itu harta dari Raja Iblis Jiwa? Ucap semua orang di pengadilan bersemangat, melihat dua harta yang berdiri di langit, masing-masing terkejut. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa warisan dari Skyfire Venerable dan warisan dari 10.000 jiwa Demon Venerable, sebenarnya berada di tempat yang sama, dan keduanya saling melengkapi. Mengapa warisan dari Skyfire Venerable dan Wanling Demon Venerable bersatu? Mungkinkah kedua yang mulia bertarung satu sama lain, dan mereka semua kembali ke sini? Itu sebabnya warisan dari dua praktisi sebenarnya ada di tempat yang sama. Ucap orang-orang ini bersemangat, dan mereka semua melihat ini dengan tidak percaya. Lihat, itu adalah penguasa iblis. Tiba-tiba, wajah seorang pria kuat berubah, dan dia melihat bahwa di dunia di bawah altar, para penguasa ras iblis terbang satu demi satu, semuanya tenggelam di dunia di bawah dua tempat misterius itu. Tampaknya mereka akan mengambil langkah duluan. Mereka melangkah ke altar dan ingin memenangkan harta karun. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah, bahwa ada penguasa iblis yang berjalan menuju istana ungu itu selangkah demi selangkah, tampaknya akan pergi ke istana ungu dan mengambil istana ungu itu. Mengapa penguasa ras iblis bisa berjalan menuju istana ungu itu? Ucap orang-orang Dong Huang Jue terkejut, ini adalah warisan ras manusia mereka, Yang Mulia Skyfire. Tidakkah Yang Mulia Skyfire tahu bahwa itu adalah penguasa iblis yang sedang berjalan menuju istananya yang berharga? Bahkan tidak menggunakan api langit untuk membunuh iblis-iblis ini. Apakah ini harta tertinggi umat manusia Yang Mulia Skyfire? Dikabarkan bahwa Yang Mulia Skyfire memiliki harta karun alkimia yang dapat memurnikan surga dan segala sesuatu. Mungkinkah istana ungu ini? Ucap pangeran dari klan iblis Jinwu mengedipkan matanya, dan tidak lagi peduli untuk menjarah harta yang ada di aula terlarang. Dia mengguncang sosoknya dan berteriak pada rombongannya, ayo pergi. Ketika suara itu jatuh, kekosongan melintas, dan pangeran gagak emas bermata tiga melesat ke langit, dan terbang langsung menuju istana ungu di atas langit yang tak terbatas. Baginya, istana ungu Venerable Skyfire terlalu menarik baginya. Itu jauh lebih menarik baginya daripada pembuluh darah suci di aula utama. Selama dia memiliki warisan Venerable Skyfire dan harta karunnya, dia adalah The Sun Jinghuo yang dapat sepenuhnya terbangun, dan bahkan memasuki ranah guru suci dalam 100 tahun dengan mudah.
Sebaliknya, Vena suci guru suci jauh lebih lemah. Terlebih lagi, ada begitu banyak tuan di tempat kejadian, dan dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat menjarah Vena suci guru suci dari banyak tuan itu. Lebih baik untuk terus maju dan berjuang untuk warisan Venerable Skyfire untuk mendapatkan Istana Ungu. Karena di antara banyak master di tempat kejadian, hampir tidak ada Tian Jiao yang lebih baik darinya. Dengan gerakan Pangeran Jinwu ini, ekspresi yang lain berubah, menunjukkan keraguan. Salah satunya adalah warisan dari Venerable Skyfire, dan yang lainnya adalah pembuluh darah suci Holy Lord di depan mata. Bagaimana menghadapi dua harta besar ini, banyak orang segera menunjukkan keraguan. Sebaliknya, Raja Iblis kecil dari 10.000 pegunungan iblis tidak ragu-ragu. Pada saat Pangeran Gagak Emas terbang, dia juga naik ke langit dan mengejarnya. Tuanku Raja Iblis kecil, apa kita tidak menginginkan Vena Saint Lord lagi? Ucap seorang Raja Iblis tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Meskipun Vena suci Holy Lord sangat kuat, itu jauh lebih rendah daripada warisan dari Yang Mulia. Terlebih lagi, kita tidak boleh membiarkan Pangeran Gagak Emas mendapat warisan Yang Mulia Skyfire. Jika tidak, di masa depan dalam ras monster, kursi ini akan selalu ditekan oleh Pangeran Gagak Emas, bahkan jika saya mendapatkan Vena suci Holy Lord. Aku tidak bisa mengubahnya. Ada lebih dari satu Vena suci di pegunungan 10.000 iblisku, tetapi warisan dewa ini jarang terjadi selama ratusan juta tahun. Mana yang lebih penting? Ucap Raja Iblis kecil bersenandung dingin, dan segera memasuki dunia yang diselimuti oleh Istana Ungu dan altar hitam. Saudara Zuge, karena wanita itu hilang secara misterius sebelumnya, maka kita akan melanggar batasan ini terlebih dahulu, mendapatkan Vena suci guru suci, dan kemudian segera menuju warisan Yang Mulia Skyfire. Ucap Dong Huang Juei datang ke aula ini. Secara alami, dia merasa tidak mau melakukannya, jadi dia menyerang pembatasan aula dengan satu pukulan. Saudara Dong Huang, biarkan aku membantumu. Ucap Yao Huming mencibir, dan mengikuti, dan para penguasa kekuatan lain di sini juga semua menembak bersama, tiba-tiba menyerang batasan. Sesaat kemudian, seluruh larangan bergidik, dan semua orang bahkan tidak dapat melanggarnya dengan kekuatan penuh. Bagaimana ini mungkin? Semua orang terkejut, pembatasan ini sangat mengerikan. Dengan begitu banyak orang bergandengan tangan, mereka tidak bisa menerobos. Tetapi jika Qin Chen berada di bawah batasan ini, bagaimana dia bisa masuk? Ucap Dong Huang Juei segera menatap Sugesu. Di antara orang-orang yang hadir, Sugesu adalah orang yang paling tahu tentang taktik formasi dan merupakan master formasi tingkat penguasa. Dunia tidak terbatas, alam semesta meminjam hukum, menyegel garis meramal, dan memandu jalan. Ucap Sugesu mendesak jimat yang mencapai langit di atas kepalanya, dan tiba-tiba cahaya takdir meledak dari tengah alisnya, berevolusi menjadi berbagai pola dan bentuk, dan akhirnya berubah menjadi rune sederhana, dan kemudian meledak. Melihat rune itu, wajah Sugesu menjadi pucat, dan matanya sangat terkejut. Saudara Suge, ada apa? Ekspresi Dong Huang Juei juga berubah. Biadab besar, Saudara Dong Huang, aku punya ramalan lain. Kita tidak boleh melanggar batasan ini. Pelaku dalam pembatasan ini berbahaya. Ada aura kematian, ucap Sugesu berkata dengan wajah pucat. Ini pertama kalinya dia meramal gambar heksagram semacam ini. Ini adalah pertanda buruk, apakah Anda yakin? Ucap Dong Huang Juei juga berkata dengan terkejut tidak percaya. Apakah karena wanita itu sebelumnya hilangnya dapat mengubah arah takdir? Namun, bahkan jika dia menghilang, mengapa tanda kekerasan datang dari larangan langsung? Ayo pergi, kita tidak boleh tinggal di aula ini lagi. Tanpa ragu-ragu, Sugesu berbalik dan naik langsung ke langit, dan terbang menuju tempat di mana warisan Yang Mulia Skyfire berada. Rune yang mencapai langit adalah harta karunnya, dan tidak pernah sekalipun ramalannya meleset. Melihat Sugesu pergi, Dong Huang Jue terlihat jelek. Ada harta karun di depannya, tetapi Sugesu telah melepaskannya, dan dia pasti tidak akan mempercayai pertanda itu. Saudara Suge,
Pembuluh darah suci guru suci ini akan segera terbuka, mengapa repot-repot pergi? Ucap Dong Huang Jue mau tidak mau berkata. Saudara Dong Huang, jika kamu ingin tetap di sini, tinggallah sendiri, maaf, aku hanya bisa pergi. Jawab Zugesu tidak pernah melihat ke belakang lagi. Jimat surgawi adalah harta karun keluarganya. Menurut nasihat keluarga Zuge dari generasi ke generasi, begitu ada pertanda serius, mereka harus pergi, jika tidak, mereka pasti tidak akan bisa kembali dan bahkan jatuh. Karena pertanda besar tidak hanya terkait dengan individu, tetapi bahkan dengan keberuntungan dan sumber kehidupan seluruh keluarga. Kaisar Timur adalah orang besar, Tuan Zuge telah pergi, apa yang harus kita lakukan? Ucap banyak Saint Chill Overlord dari Western Heaven Realm terbang satu demi satu, menatap Kaisar Timur. Hah? Pertanda besar apa itu? Saya tidak percaya pada pertanda ini. Selama saya mendapatkan vena suci dari guru suci ini, kursi ini akan mampu menerobos setengah langkah terbaik ke ranah guru suci dengan cepat. Pada saat itu, saya dapat menjarah warisan Venerable Skyfire. Siapa yang bisa melawan kursi ini? Semuanya, segera siapkan formasi dan dengan paksa hancurkan batasan ini. Saya harus melihat apa yang disebut pertanda besar ini. Ucap Dong Huang mencibir. Di atas langit, Zugesu memimpin murid-murid dari alam surga selatan, dan dia menghela nafas ketika melihat Dong Huang Jue tinggal di aula. Peringatannya sudah cukup, tetapi Dong Huang benar-benar tidak bisa mempercayainya. Setelah Zugesu pergi, Yao Wuming juga melihat istana yang menjulang tinggi dan altar yang dalam di atas langit, dan bahkan sebelum istana itu, dia melihat sosok yang dikenalnya. Sosok itu adalah Tomoyu dari ras iblis mati, dan Yao Wuming terkejut bahwa Tomoyu tidak berada di depan altar warisan yang mulia ras iblis, melainkan menyapu ke arah istana misterius yang mulia Skyfire ras manusia. Yao Wuming segera merasakan ada yang tidak beres di hatinya. Tomoyu, klan iblis, akan berada di depan warisan Venerable Skyfire. Mengingat apa yang Tomoyu lakukan sebelumnya, hati Yao Wuming langsung terpana. Apakah Tomoyu tahu metode menjarah warisan yang mulia Skyfire? Semua persiapan pihak lain tujuannya adalah untuk memasuki tanah yang mulia Skyfire ini. Memikirkan hal ini, Yao Wuming tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengguncang sosoknya dan segera terbang menuju tempat di mana warisan yang mulia Skyfire berada. Jika rencana Tomoyu berhasil dan mendapatkan warisannya, semua rencananya akan gagal. Tuan Yao Wuming, apakah kita harus menyerahkan vena suci guru suci ini? Ucap Peribai Hua, Sao Jikang dan yang lainnya berkata dengan cemas. Vena suci Holy Lord, menyerahkannya begitu saja, ini bukan untuk menyerahkannya, tetapi warisan yang mulia Skyfire jelas lebih penting daripada vena suci guru suci ini. Warisan yang mulia itu harus menjadi milik kursi ini. Jawab Yao Wuming. Begitu suaranya jatuh, dia sudah tenggelam dalam batas-batas istana surgawi yang luas. Haruskah kita terus mengikuti Tuan Yao Wuming? Ucap Sao Jikang berkedip, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengirimkan suaranya secara diam-diam. Tanpa diduga, Peribai Hua melirik Sao Jikang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak mengikuti Tuan Yao Wuming? Apakah Anda ingin berjuang untuk vena suci ini sendirian? Jangan lupa bahwa ada Dong Huang Jue di aula. Master tingkat atas kelas 1, jika Anda kehilangan Lord Yao Wuming, saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat untuk melawan Dong Huang Jue ini. Ucap Peribai Hua. Kata-kata dari Peribai Hua segera membuat Sao Jikang kesal. Dia menggertakkan giginya dan berkata, ya, tanpa Tuan Yao Wuming, kita tidak akan pernah bisa bersaing dengan Dong Huang Jue. Tetapi jika saya bisa mendapatkan vena suci guru suci ini, saya akan memenuhi syarat untuk bersaing dengannya, dan bahkan mungkin untuk mendapatkan warisan yang mulia Skyfire. Ucap Sao Jikang berkata dengan ambisi besar. Banyak orang ragu-ragu ketika mereka mendengar ini. Namun, Sao Jikang tidak peduli dengan pikiran orang-orang ini, dan sosoknya berkedip, dia sudah berbalik dan kembali keluar aula untuk bersembunyi. Ada juga banyak Master Guang Yuetian yang mengikuti Sao Jikang dan menyelam ke dalam kehampaan. Jelas,
Kata-kata Cao Jikang telah menggerakkan mereka. Tuan Cao Jikang, apakah kita harus bersembunyi di sini? Melihat Cao Jikang bersembunyi di kehampaan, orang-orang ini mau tidak mau berkata. Jangan cemas, semuanya, apakah kalian sudah melihat bahwa, selain Kaisar Timur, ada banyak master yang tersembunyi di kehampaan ini, dan tidak ada rencana untuk pergi. Jika kita terburu-buru maju, kita akan benar-benar terekspos. Pada saat itu, kita tidak akan memenangkan Holy Lord's Vein sama sekali. Kita tinggal di sini untuk mencari kesempatan, menunggu saat ketika Vena Holy Lord muncul, dan kemudian diam-diam menembak untuk memenangkan harta karun itu. Jawab Cao Jikang. Kata-kata Cao Jikang ini membangkitkan persetujuan banyak orang, semuanya bersembunyi, menatap ke aula depan. Di aula depan, banyak master telah pergi satu demi satu, tetapi ada juga beberapa master yang tetap tinggal di sini, ingin bersaing untuk mendapatkan Vena Suci. Hah, sekelompok orang bodoh. Ucap Dong Huang Jue memandang sekelompok orang di belakangnya, mencibir lagi, dan membawa banyak master dari alam surga barat, terus-menerus menyerang batasan di depannya. Meskipun pengekangan Saint Vena Saint Lord sangat kuat, di bawah pemboman Kaisar Timur, retakan secara bertahap mulai muncul. Semua orang melihatnya dengan penuh semangat, dan merasakan perasaan yang kuat dalam pengekangan yang retak. Aura Vena Suci Guru Suci menyebar. Ini aktif, itu hampir aktif. Ucap semua orang membuka mata lebar-lebar, tepat saat pembatasan akan dibuka. Pengekangan yang telah tertutup rapat tiba-tiba bergetar hebat, dan aura yang tak terbatas dan menakutkan meresap dari pengekangan. Saat berikutnya, seluruh pengekangan meledak. Dalam sekejap, ledakan menakjubkan terjadi di seluruh aula, dan aura mengerikan menyapu seperti lautan, seperti letusan gunung berapi, menghantam semua orang yang hadir. Kekuatan ini terlalu menakutkan, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa paksaan yang begitu mengerikan akan meletus ketika pembatasan dibuka, dan seluruh aula bergetar hebat di bawah pukulan ini. Tuan-tuan yang tak terhitung jumlahnya memuntahkan darah satu persatu dan terbang keluar, wajah mereka terkejut. Kekuatan pembatasan ini terlalu menakutkan. Bahkan mereka tidak dapat dengan mudah menghentikannya. Dalam sekejap, banyak master yang awalnya mengepung aula, semuanya cedera, berdarah di sudut mulut, darah mengambang, dan bahkan sedikit tidak stabil berdiri. Aura yang menakutkan, apa yang ada dalam larangan ini? Apakah itu harta yang mengejutkan? Ucap Dong Huang Jue juga merasakan kekuatan mengerikan ini dengan ngeri. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh beberapa bola hitam, lebih banyak dari murid lainnya. Jauh lebih baik, dampaknya jatuh padanya, meskipun itu juga membuatnya sedikit terkejut, tetapi bola hitamnya benar-benar dapat memblokirnya. Cao Jikang dan yang lainnya, yang tersembunyi di kehampaan di kejauhan, juga menyaksikan adegan ini dengan kaget. Untungnya, mereka telah menghindari jauh sebelumnya, bersembunyi di kejauhan, jika tidak, kekuatan dampak mengerikan sebelumnya pasti akan membuat mereka terluka parah. Perhatian, semuanya, Holy Vessel of the Holy Lord akan segera muncul, bersiaplah untuk melakukannya kapan saja. Teriak Cao Jikang mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh semangat, menatap pusat ledakan, gelombang susulannya menghilang, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Saat raungan menghilang, tiba-tiba, mata seseorang memadat, memperlihatkan ekspresi ngeri. Lihat di sana, ada seseorang di dalam Holy Vessel of the Holy Lord. Ucap seseorang berseru. Apa, ada seseorang? Ucap orang lain juga melihatnya satu demi satu, dan kemudian semua mata mereka melihat dengan ngeri, dan raungan tak berujung menghilang. Di tengah pembatasan, memang ada sosok yang naik, memancarkan suasana yang mengerikan. Sosok ini berdiri di antara langit dan bumi, dan seluruh tubuhnya mekar dengan niat membunuh yang mengerikan, dan napas melonjak seperti lautan luas, dan memandang rendah semua orang. Saat dia membuka matanya, itu bergemuruh seperti dua sambaran petir melintasi langit, menatap dingin ke semua orang yang hadir. Banyak master yang hadir semuanya terkejut, seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas, ada ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Beberapa orang tidak berpikir benar-benar ada orang dalam pembatasan ini.
Benar saja, Yao Wuming dari alam surga timur telah menduga sebenarnya ada orang dalam batasan ini. Apakah orang ini benar Qin Chen, master dari alam surga timur? Kaki tangan gadis iblis sebelumnya. Bagaimana dengan Vena Suci Guru Suci? Di mana Vena Suci itu? Raungan tak berujung menghilang, dan banyak master melihat pembatasan dalam kemarahan. Kecuali Qin Chen, tempat itu kosong dan tidak ada apa-apa. Semuanya menunjukkan kemarahan dan kekecewaan. Dan sosok yang muncul dari pembatasan itu adalah Qin Chen yang telah menyerap Vena Suci Guru Suci dan benar-benar memasuki ranah penguasa. Pada saat ini, Qin Chen, kekuatan yang tak terbatas mengalir di tubuhnya, atmosfer kuat dari dao besar meresap, dan membentuk atmosfer mendominasi yang tak tertandingi. Selain itu, pada saat dia melangkah ke ranah penguasa, jiwa Qin Chen juga disublimasikan, dan di tengah-tengahnya, dia merasakan dua tarikan jiwa yang samar, yang menjulang di dunia iblis ini. Hati Qin Chen terkejut. Kedua jiwa ini tidak ditarik oleh orang lain. Itu adalah jejak jiwa yang dia tinggalkan di benak Mokara dan skeleton Ruder. Sebelum menerobos ranah penguasa dan transformasi jiwa, berbagai kekuatan dunia monster ini mempengaruhi persepsinya, yang menyebabkan dia tidak bisa merasakannya, dan bahkan nafas klon pun terasa ketika dia datang ke tempat yang hancur ini. Sekarang jiwa telah berubah, Qin Chen akhirnya merasakan nafas Mokara dan skeleton Ruder. Mokara, skeleton Ruder, dan klonnya ada di tanah percobaan ini. Jadi, hantu kucing hitam besar yang saya lihat sebelumnya bukan ilusi. Kucing hitam besar juga berada dalam warisan yang mulia ini. Qin Chen sangat bersemangat. Dia telah berada di surga selama hampir 3 tahun, tetapi dalam tahun-tahun yang dipercepat membuat cakram batu giok alam semesta, dia telah melewati bertahun-tahun, dan dia penuh dengan rindu untuk benua Tianwu. Tidak sabar untuk memberi tahu Sisi. Tetapi ketika jiwanya tersapu, dia terkejut, karena Sisi sama sekali tidak berada dalam piringan giok keberuntungan, dan pada saat yang sama, dia tidak melihat Sisi berada dalam larangan ini. Sebelum Qin Chen benar-benar tenggelam dalam transformasi jiwanya, dia tidak tahu kapan Sisi pergi, dan kemudian Qin Chen melihat banyak master di depannya. Tetapi di antara orang-orang ini, tidak ada jejak Sisi sama sekali. Kemana Sisi pergi? Pikir Qin Chen, hatinya langsung tenggelam. Kamu siapa? Dan ada apa dengan gadis iblis yang kamu katakan sebelumnya? Cepat bicara, ucap Qin Chen tiba-tiba melihat tuan-tuan ini di depannya, dan hawa dingin bermekaran dari matanya. Dalam sekejap, suhu seluruh aula tampak turun puluhan derajat, napas dingin menyebar dan menyelimutinya. Qin Chen merasa bahwa wanita iblis yang disebutkan orang-orang ini sebelumnya sebenarnya adalah Sisi. Apa yang terjadi sebelumnya? Huff. Yang mulia masih memiliki wajah untuk bertanya, berkolusi dengan gadis ras iblis. Sekarang aku punya alasan untuk curiga bahwa Yang Mulia dan ras iblis juga memiliki hubungan yang tidak jelas. Apakah kamu Qin Chen? Seperti yang diharapkan, Anda telah memasuki batasan ini. Tidak heran penyihir itu mati-matian berusaha mencegah kami memasuki batasan ini. Jadi, Vena Suci Guru Suci dalam batasan ini juga dikumpulkan oleh Anda. Jangan bicara omong kosong lagi, cepat serahkan Vena Suci Guru Suci itu, jika tidak, jangan salahkan kami karena bertindak kasar. Jangan banyak bicara lagi dengannya, ayo, tangkap dia, karena orang ini berkolusi dengan penyihir ras iblis itu, kurasa itu bukan hal yang baik. Ucap semua kelompok master berkata dengan dingin, dan tubuhnya penuh dengan cahaya dingin. Penyihir, apakah Sisi mengungkapkan teknik iblis abis miliknya? Pikir Qin Chen, hatinya tenggelam sepenuhnya, apa yang Sisi lalui, dan bahkan teknik iblis abis ditampilkan. Sisi tahu betul bahwa selama dia melepaskan dao dari iblis abis, dia akan segera menjadi musuh publik surga, jatuh ke dalam situasi yang sangat memalukan, dan bahkan melukai dirinya sendiri. Sebelum saat paling kritis hidup dan mati, Sisi tidak akan pernah mengungkapkan dao iblis abis miliknya. Apa yang kalian lakukan pada Sisi? Hati Qin Chen benar-benar dingin, dan dia tidak repot-repot untuk bertanya lagi.
Dia menunjukkan tangan kanannya dan menekan banyak master di depannya dalam sekejap. Karena dia tidak bisa bertanya, jadi dia mencari jiwa mereka untuk mengetahui apa yang terjadi di sini sebelumnya. Dalam kemarahan, dia bertindak dengan berani. Tangan besarnya langsung meraih dan menuju master yang paling dekat dengannya, posturnya itu seperti elang sedang menangkap ayam. Gerakan Qin Chen segera membuat marah semua orang yang hadir. Menghadapi begitu banyak orang, dia langsung berinisiatif untuk mengambil tindakan. Gerakannya ini tidak memperhatikan mereka sama sekali. Dan yang paling marah secara alami adalah seorang master yang diselimuti oleh tangan besar Qin Chen. Orang ini memiliki rambut merah pendek dan roh jahat yang panas segera bangkit dari tubuhnya, berubah menjadi harimau jahat yang gelap, dan memecahkan cahaya berdarah yang mengejutkan. Nak, kamu begitu sombong sehingga kamu berani sangat membenci kursi ini. Aku akan membiarkanmu melihat apa artinya mati. Ucap master berambut merah meraung, dan harimau merah ganas ini meledak ke langit dan menyerang Qin Chen secara langsung. Tetapi saat berikutnya, ekspresi semua orang membeku, dan mereka melihat tangan besar Qin Chen menonjol keluar, dan mendengar letupan, seluruh kepala harimau yang ganas itu diperas dan meledak dalam sekejap, dan langit meledak. Telapak tangan Qin Chen menembus harimau, dan langsung mengangkat tuan berambut merah seperti ayam. Semua orang di sekitar tercengang. Tuan berambut merah ini bernama Cilian, dan dia juga seorang master terkenal di alam surga utara. Meskipun dia bukan ahli top seperti Yao Wuming, dia juga seorang penguasa peringkat atas di surga tertentu. Namun, dia ditangkap oleh Qin Chen dengan satu gerakan. Bagaimana orang tidak kaget? Berhenti, beraninya kamu, teriak banyak master lain di sekitarnya mengubah wajah mereka, dan meraung satu persatu, bergegas masuk dengan keras, dan berbagai serangan berubah menjadi sungai besar dalam kehampaan. Qin Chen mendengus dingin dengan tenang, mengabaikan serangan ini, meremas tangan kanannya dengan tiba-tiba, dan segera memasukkannya ke kepala tuan berambut merah ini dan mengirimkan kesengsaraan yang menyedihkan. Di tengah alisnya, kekuatan jiwa yang luar biasa meledak, dan dia segera menembus ke dalam jiwa master berambut merah ini. Dalam sekejap, gelombang semua jenis informasi memori ditangkap olehnya. Ketika dia melihat, ada ingatan Chen Sisi di benak orang ini, rongga matanya langsung basah. Dua tetes air mata mengalir dari sudut matanya. Dia melihat apa yang telah dilakukan Sisi untuknya. Untuk membuat terobosan dengan ketenangan pikiran, ia mencoba menghadapi begitu banyak master top. Bahkan ketika dia terluka parah, dia tidak mundur, bahkan rela tinggal di sini untuk dirinya sendiri, dan bahkan mengungkap teknik iblis abisnya. Sisi, kenapa kamu begitu bodoh? Kamu bodoh. Ucap Qin Chen melihat adegan di mana Sisi dikepung oleh begitu banyak master, dan akhirnya menghilang. Qin Chen tidak bisa menahannya lagi, membiarkan air mata mengalir di matanya. Kemarahan tak berujung melonjak dari tubuh Qin Chen, seperti api yang mengepul. Menelan seluruh tubuhnya. Pada saat ini, serangan yang tak terhitung jumlahnya dari para master menyapu Qin Chen seperti semburan. Banyak serangan jatuh pada Qin Chen dengan panik, tetapi Qin Chen tetap tidak bergerak, tidak pernah mengelak, dan membiarkan serangan ini menimpanya dengan acuh tak acuh. Permukaan tubuhnya dipenuhi dengan aura para leluhur, dan seluruh tubuhnya bermekaran dengan kilau para leluhur, seperti raksasa kuno yang menjulang megah. Setelah serangan besar yang dibentuk oleh banyak master jatuh pada Qin Chen, itu langsung dimusnahkan, dan tidak membawa kerusakan sekecil apapun padanya. Semua orang melihat ini dengan takjub, satu persatu dengan ngeri, apa yang mereka lihat. Qin Chen bahkan tidak bergerak dalam menghadapi serangan mereka, dan yang lebih menakutkan adalah bahwa setelah begitu banyak serangan gabungan para master jatuh padanya, bahkan pertahanannya tidak dapat dipatahkan. Semua orang tercengang, hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Kamu, apakah kamu yang mengepung Sisi sebelumnya dan membuat Sisi menjadi krisis? Ucap Qin Chen hatinya sangat sakit, dia memandang orang-orang ini dengan marah, matanya merah darah, dia tidak berani memikirkan adegan yang dia temui sebelumnya, karena memikirkan menyakitkan hatinya, dan untuk itu mereka harus membayarnya. Kalian, semuanya harus mati.
Suara dingin datang dari mulut Qin Chen. Saat berikutnya, dia bergerak tiba-tiba. Kekosongan melintas, dan dia tiba-tiba muncul di belakang Master-Master. Sebelum Master-Master bisa bereaksi, telapak tangan dingin menembus dadanya seperti pisau tajam langsung membunuhnya. Apa? Ucap semua orang berteriak dengan ngeri. Kecepatan Qin Chen terlalu cepat, dan hampir terlambat bagi mereka untuk bereaksi. Bukannya mereka tidak ingin melawan, tetapi mereka tidak bisa menolaknya sama sekali. Qin Chen membantai dengan panik, sosoknya berputar-putar dalam kehampaan, dan suaranya bergema di antara langit dan bumi seperti ramalan kematian, membuat hati semua orang menjadi dingin dan merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Dalam sekejap mata, lusinan Master jatuh dan dipenggal di tempat, dan semua orang bahkan tidak bisa memperhatikan di mana Qin Chen berada. Kembali, cepat keluar dari sini. Orang gila, orang ini orang gila. Hati-hati, semuanya, kita harus bergandengan tangan. Semua jenis suara ketakutan bergema, dan banyak master semuanya ketakutan dan bergabung untuk melarikan diri.